Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya ya, saya ingin mencoba menyampaikan materi menggunakan slide di mana ada background suara dari saya. Siapa tahu ada yang kangen dengan suara saya. Kita coba menampilkan materinya. Untuk berjaga-jaga, siapa tahu dengan membaca ada sebagian mahasiswa yang kurang paham. Jadi mungkin butuh audio juga dalam penyampaian materi. Untuk itu saya mencoba untuk menyampaikan materi pada pertemuan ke-10 ini. Selamat menikmati. Materi pada pertemuan kuliah online ke-10 ini, materinya masih berkutat pada probabilitas, di mana untuk selanjutnya atau untuk materi kali ini, kita akan membicarakan mengenai kejadian bebas atau independen. Seperti dilihat pada layar, pada umumnya peluang A jika B, namanya peluang A jika B, itu tidak sama dengan peluang dari A. Yang berarti kalau ketemu hal seperti ini berarti mempunyai arti terjadinya kejadian A itu dipengaruhi oleh terjadinya B. Dengan bahasa simpelnya A dan B saling berpengaruh. Tetapi bagaimana jika ada peluang A jika B ini sama dengan peluang A? Masalahnya di sini, jika bertemu PA B sama dengan PA seperti ini, maka berarti terjadinya A itu tidak dipengaruhi oleh terjadinya B. Dengan kata lain, A dan B itu berdiri sendiri, tidak saling bergantung. Sinonimnya tidak saling bergantung adalah independen. Sehingga jika ketemu bentuk seperti ini, PA jika B sama dengan PA, itu dapat dikatakan A dan B independen. Tetapi kalau bentuknya PA jika B tidak sama dengan PA, berarti namanya tidak independen. Bukan berarti boleh dikatakan dependen gitu, bukan. Kalau bahasa Indonesia antonimnya independen, dependen. Tapi kalau dalam bahasa matematika ada sebagian yang tidak boleh seperti itu. Salah satu contohnya independen. Nah, kalau tidak independen ya namanya berarti tidak independen. Sehingga kalau ada PA jika B sama dengan PA namanya independen, tetapi kalau ada PA jika B tidak sama dengan PA itu namanya tidak independen. Itu untuk pengertian singkat dari kejadian bebas atau independen. Dari pengertian singkat ini ada definisinya, jangan khawatir. Dinamakan definisi 1 ya dalam slide ini. Definisi 1 menyatakan ada dua kejadian A dan B. Nah, dua kejadian A dan B disebut independen jika 1. PA jika B sama dengan PA. Atau PB jika A sama dengan PB. Atau PA irisan B sama dengan PA PB. Dari definisi ini, ada 3 ya, karena di sini tanda penghubungnya adalah atau, jadi tidak perlu repot-repot ketiganya harus dicari atau dibuktikan, tetapi cukup memilih satu saja untuk menyatakan A dan B itu independen atau tidak independen. Jangan lupa ya, pilih salah satu saja. Kalau pilih ketiganya boleh, tapi nanti banyak memakan waktu. Jadi jika mau mencari salah satu syarat saja untuk membuktikan A dan B apakah independen atau tidak, itu boleh, tidak harus ketiganya. Kemudian dari definisi ini, dua kejadian ini cuma ada A dan B. Kemudian ada suatu pemikiran bagaimana dengan hubungan komplemennya. Oleh sebab itu, ada orang pintar yang menemukan teorema 1 berikut. Nah, teorema 1 ini menyatakan hubungan independen antara A dan B beserta komplemennya.
Teoremanya yaitu jika A dan B independen, maka komplement dari A dan B otomatis juga independen. Begitu juga A dengan komplement B itu independen juga. Apalagi kalau keduanya komplement, A komplement dan B komplement otomatis juga independen. Teorema ini jangan khawatir, sudah ada yang membuktikan. Buktinya juga ada di buku Subanar. Kalau misalnya ada waktu senggang, silahkan boleh dibaca. Tetapi kalau membaca sekilas kok mumet atau pusing gitu ya, ya udah dipakai aja teoremanya. Yang penting tahu. Nah, inti dari kejadian bebas atau independen ini, intinya itu biasanya soalnya menanyakan apakah dua kejadian atau lebih itu independen atau tidak. Sudah, intinya itu aja. Jadi jika ada soal mengenai kejadian bebas atau independen, itu pasti menjawab independen atau tidak independen. Cuma untuk menjawab independen atau tidak independen, itu tidak bisa sesuka hati. Harus menggunakan definisi. Nah, definisi ini dicari dulu. Jika memenuhi definisi berarti independen, jika tidak memenuhi definisi berarti tidak independen. Intinya itu saja. Untuk lebih jelasnya, langsung kita masuk ke contoh 1. Silahkan diperhatikan. Diketahui ada 2 dadu yang dilemparkan seimbang. Misalkan A1 menyatakan kejadian jumlah mata dadu yang tampak 6, sedangkan A2 menyatakan kejadian jumlah mata dadu yang tampak 7. Dan B menyatakan kejadian dadu pertama yang menghasilkan mata 4. Yang ditanya, apakah A1 dan B independen? Yang kedua, apakah A2 dan B independen? Nah, untuk menjawab kedua soal ini, tidak bisa langsung, ya independen, tidak independen. Tidak bisa. Jadi ketika kita bicara iya atau tidak, kita harus membuktikan dulu dengan suatu rangkaian cara dari definisi tadi, sehingga didapat nanti kesimpulan akhirnya independen atau tidak independen. Begitu cara menjawabnya. Sehingga pertama kali untuk menjawab, kita harus tahu ruang sampelnya dulu. Ada yang menyebutnya omega, ada yang menyebutnya S. Kalau dalam hal ini saya menggunakan omega. Kalau mau menggunakan S juga silakan, tidak apa-apa. Untuk mencari omega, Ramadan kemarin kalau tidak salah ada soal yang menyangkut pelemparan 2 dadu. Ada yang menggunakan tabel ya, pakai tabel juga boleh. Pakai perincian anggota juga boleh. Saya menggunakan perincian anggota. Tapi kalau misalnya ada yang enaknya pakai tabel, dipersilahkan, jangan sungkan-sungkan. Dari sini, jika angka dadu pertama muncul 1, berarti angka dadu kedua bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga jika yang pertama angkanya muncul 2, berarti berikutnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya, apabila yang terakhir muncul mata dadu 6, berarti pasangannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini, silahkan dihitung banyaknya anggota omega, satu persatu. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 6,6 ini ada berapa? Nanti jawabannya ada 36. Sehingga banyaknya anggota itu disebut N, karena ini omega berarti N omega sama dengan 36. Selanjutnya, diketahui A1 menyatakan kejadian jumlah mata dadu yang tampak adalah 6. Perlu diperhatikan jumlah ya, berarti jumlah itu seperti ini. Contohnya kalau 1,1, jumlahnya berarti 1 ditambah 1 itu 2. Apakah 6? Tidak ya. 2 itu bukan 6, berarti jangan ditulis. 1 dan 2, berarti 1 ditambah 2. Hasilnya 3, bukan 6 juga. Ini 4, bukan 6. 5, bukan 6. Ini 6. Nah,
Berarti nanti untuk A1 anggota pertamanya adalah 1,5. Kemudian dicari lagi mana yang jumlahnya 6. Ada 2,4, ada 3,3, ada 4,2, dan yang terakhir ada 5,1. Sehingga A1-nya dapat dituliskan sebagai berikut. Dari sini, silahkan A1-nya ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota ya. Karena ada 5 anggota, berarti NA1-nya sama dengan 5. Sedangkan PA1 itu menggunakan rumus NA1 per N omega. Di mana NA1-nya itu 5, N omeganya tadi 36. Ini. Sehingga PA1-nya itu 5/36. Selanjutnya ada A2, di mana A2 itu menyatakan kejadian jumlah mata dadu yang tampak 7. Kita lihat omeganya dulu, yang jumlahnya 7 mana? 1, 1 berarti 2, bukan. Ini juga bukan, bukan. Yang 7 dimulai dari 1, 6. 2, 5. Selanjutnya 3, 4. 4, 3. 5, 2. Dan yang terakhir 6, 1. Sehingga A2-nya dapat dituliskan seperti ini. Ini ya. Kita hitung ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NA2-nya adalah 6. Dan PA2-nya rumusnya sama seperti PA1, tetapi A1-nya diganti dengan A2. Sehingga didapat NA2-nya 6 dan N omeganya 36. Kita sederhanakan jadi 1/6. Biasanya ada pertanyaan apakah perlu disederhanakan? Sebaiknya disederhanakan, tetapi kalau misalnya tidak disederhanakan ya tidak apa-apa sih. Tapi lebih baik lagi kalau disederhanakan. Kita lanjut. Selanjutnya ada B. Dari soal, B itu menyatakan kejadian dadu pertama yang menghasilkan mata 4. Maksudnya mata 4 yang angka depannya itu 4. Berarti ada 41, 42, 43, 44, dan 45. Sehingga didapat B-nya seperti itu. NB-nya silakan dihitung. 41, 42, 43, 44, 45, 46, ada 6. Berarti PB-nya NB dibagi N omega 6/36 sama dengan 1/6. Gitu. Kalau kita sudah menganalisa semua yang diketahui, kita masuk ke yang ditanya. Apakah A1 dan B itu independen? Untuk menjawab ini, berarti coba kita lihat A1 dan B dulu. Dari sini maksudnya A1 dan B ini punya irisan tidak? Kita lihat dulu. B-nya depannya 4 ya. Kita lihat A1 apakah ada angka yang depannya 4? Ada, yaitu 4,2. Sehingga dapat dikatakan A1 irisan dari B itu sama dengan 4,2. Ini. Karena cuma ada 4,2, berarti anggota A1 irisan B-nya cuma 1. Sehingga NA1 irisan B sama dengan 1. Dan peluang dari A1 irisan B itu sama dengan 1/36. Dari sini silakan ini diberi tanda, karena nanti ini akan digunakan. Selanjutnya, perlu diingat definisi 1. Tadi ada 3 syarat ya. Kita lihat dulu. Karena kita mau mencari hubungan antara A1 dan B, berarti di sini nanti A-nya diubah menjadi A1.
PA1 jika B sama dengan PA1. Kalau dari nomor 1 ini berarti kita harus mencari PA1 jika B. Untuk yang nomor 2 berarti PB jika A1 sama dengan PB. PB-nya sudah ada ya, PA-nya juga sudah ada tadi. Kemudian berarti yang harus kita cari adalah PB jika A1. Untuk yang nomor 3, kalau mau menggunakan nomor 3, PA1-nya sama PB-nya sudah ada, berarti yang belum ada, yang PA1 irisan B-nya juga sudah ada, berarti tinggal menghitung saja PA1 kali PB. Nah, seperti ini. Jika yang dipilih syarat 1, maka dicari PA1 jika B. Syarat 2 berarti harus ada yang dicari. Begitu juga dengan syarat 3, berarti harus ada yang dikalikan. Pilih salah satu syarat ini, bebas yang menurut kalian mudah atau singkat untuk menghitungnya. Kalau saya, dalam contoh 1 ini akan menggunakan syarat 3. Tidak harus syarat 3 loh ya, bebas. Untuk sementara, saya kasihkan dengan contoh syarat 3. Sehingga karena saya memilih syarat 3, resikonya saya harus mencari terlebih dahulu PA1 dikali PB. PA1 kali PB. PA1-nya tadi 5/36, PB-nya 1/6. Sehingga hasil kalinya 5/216, kita kasih bintang 2. Dari bintang 1, kita lihat bintang 1-nya tadi 1/36 ya. Sedangkan untuk bintang 2-nya 5/216. Apakah 1/36 itu sama dengan 5/216? Tentu jawabannya tidak sama atau berbeda. Dengan kata lain, untuk yang bintang 1 tadi adalah PA1 irisan B, sedangkan untuk bintang 2-nya itu adalah PA1 kali PB. Tidak sama ya, berarti tandanya tidak sama. Sesuai dengan definisi, tidak sama, berarti dari definisi 1 di sini sama dengan, berarti tidak memenuhi definisi. Sehingga kalau tidak memenuhi definisi, berarti kejadian A1 dan B disebut tidak independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A1 dan B tidak independen. Silakan sampai di sini dipahami dulu. Kalau misalnya sudah paham, dipersilahkan untuk contoh nomor 2-nya. Kita lihat contoh nomor 2-nya. Apakah A2 dan B independen? Untuk pertanyaan nomor 2 ini akan dijadikan sebagai latihan nomor 1. Boleh dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan nanti, nonton video dulu juga boleh. Silahkan itu pilihan. Sebelum kalian memilih, saya lanjutkan ya, sambil dipikir-pikir mau latihan dulu atau mau lanjut. Saya lanjutkan. Nah, dari definisi 1, perlu dilihat bahwa definisi 1 ini cuma ada A dan B. Cuma ada 2 kejadian. Bagaimana kalau kejadiannya lebih dari 2? Bagaimana kalau kejadiannya 3, 4, 5, 6, dan seterusnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada perluasan definisi 1. Di mana perluasan definisi 1 ini mengkaji kejadian-kejadian A1, A2, sampai AN. Di mana AN-nya terserah, bisa 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 100 pun bisa. Dari kejadian A1 sampai AN ini disebut independen jika untuk setiap himpunan bagian A1, A2, sampai AR, R-nya boleh sama dengan N, boleh kurang juga boleh. Contohnya kalau misalnya N-nya ini sampai 5, R-nya boleh cuma 4, boleh 5 sama juga boleh. Tergantung nanti soal atau pertanyaan yang mau dijawab, gitu maksudnya. Nah,
kejadian-kejadian tersebut berlaku, PA1 irisan A2 irisan seterusnya sampai AR itu sama dengan PA1 kali PA2 kali seterusnya sampai PAR. Dengan kata lain, peluang dari irisan semua kejadian apakah sama dengan perkalian dari peluang masing-masing kejadian. Jika sama, berarti A1 sampai AR tersebut atau A1 sampai AN, kalau R-nya sama dengan N, itu nanti bisa disebut dengan independen. Dari perluasan definisi 1 ini, yang digunakan berarti adalah syarat nomor 3. Dari syarat nomor 3 ini bisa diperluas untuk kejadian yang lebih dari. Secara intuitif atau bahasa manusianya, kalau menemukan A1, A2 sampai AN itu independen, berarti kejadian A1, A2 sampai AN itu disebut independen. Maknanya berarti A1 sampai AN tidak ada hubungan. Nah, kejadian A1 sampai AN disebut independen itu jika probabilitas terjadinya salah satu kejadian tersebut tidak mempunyai pengaruh pada probabilitas terjadinya kejadian lainnya. Intinya kejadian satu dengan kejadian lain tidak berhubungan. Sehingga probabilitasnya juga tidak mempunyai pengaruh antara satu dengan yang lain. Untuk contoh soalnya, kita langsung saja masuk ke contoh 2. Contoh 2 ini mempunyai judul kejadian-kejadian independen pasangan yang tidak independen. Maksud dari judul ini akan kelihatan jika sudah mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kita bahas dulu ya. Yang pertama, omeganya sudah diketahui. 1, 2, 3, 4. Ada berapa anggota? Kita hitung. 3, 4. Ada 4 ya. Sehingga N omeganya adalah 4. Untuk A1-nya itu 1 dan 2, berarti ada berapa anggota? 2. Sehingga dapat dituliskan A1-nya 1,2, 1 dan 2 maksudnya, dan ANA1-nya karena ada 2 anggota berarti sama dengan 2. PA1-nya berarti 2/4, dengan NA1-nya 2 dan N omeganya adalah 4. Sehingga diperoleh PA1-nya setengah. Sedangkan kita lihat untuk A2-nya, A2-nya anggotanya 1 dan 3. Ada 2 anggota juga, sehingga NA2 juga 2, dan PA2-nya juga setengah. PA2-nya perlu diingat, jangan dilupakan, itu diperoleh dari NA2 per N omega. Di mana NA2-nya itu 2, N omeganya adalah 4. Selanjutnya, untuk A3-nya. A3-nya ada 1,4. Sehingga NA3-nya ada 2 juga, dengan probabilitas A3-nya NA3 per N omega itu sama dengan 2, N omeganya tadi 4 ya, berarti 2/4 sama dengan setengah. Nomor 1 yang ditanya, apakah A1 dan A2 independen? Kita lihat dulu. A1 dan A2 irisannya atau anggota yang sama adalah bilangan 1. Sama-sama punya 1 ya. Kalau di sini 2, tapi A2-nya tidak punya 2. Begitu juga A2 punya 3, tetapi A1-nya tidak punya 3. Sehingga A1 irisan A2 itu sama dengan 1. Karena cuma ada 1 anggota, berarti NA1 irisan A2 sama dengan 1. Dan PA1 irisan A2 sama dengan 1 per, ingat N omeganya tadi 4. 1/4. Kita kasih angka 1. Saya menggunakan syarat dari definisi nomor 3. Definisi 1 yang nomor 3. Sehingga saya mencari PA1 dikali PA2. Pada slide 12, PA1-nya setengah. Sedangkan PA2-nya juga setengah. Berarti PA1 kali PA2 itu sama dengan 1/4. Dari sini, dari 1 dan 2,
satunya tadi PA1 irisan A2-nya 1/4 ya. Dan hasil kali dari A1 dan PA1 dan PA2-nya sama dengan 1/4 juga. Karena hasilnya sama, berarti dapat dituliskan PA1 irisan PA2-nya sama dengan PA1 kali PA2. Sama ya, perlu diingat, berarti sesuai dengan syarat nomor 3, karena yang diuji A1 dan A2, maka jadinya PA1 irisan A2 sama dengan PA1 kali PA2. Dari sini, nah, dari definisi tersebut berarti didapat kesimpulan bahwa A1 dan A2 independen. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang, untuk yang nomor 2, apakah A1 dan A3 independen? Kita lihat A1 dan A3-nya. Anggota yang sama adalah bilangan 1. Sehingga didapat A1 dan A3 ya. Yang sama adalah bilangan 1, sehingga A1 irisan A3 anggotanya bilangan 1. Cuma ada satu anggota, sehingga NA1 irisan A3 itu sama dengan 1. Dan peluang A1 irisan A3 itu sama dengan 1 per, perlu diingat lagi, N omeganya 4. Berarti 1/4. Sedangkan untuk PA1 kali PA3, kita lihat PA1-nya setengah, dan PA3-nya juga setengah. Sehingga didapat setengah kali setengah 1/4. Dari Romawi 3 dan Romawi 4, PA1 irisan A3-nya 1/4, PA1 kali PA3-nya juga 1/4. Sama ya. Sehingga dapat dituliskan PA1 irisan PA1 irisan A3 itu sama dengan PA1 kali PA3. Sesuai dengan definisi 1 lagi, berarti dapat disimpulkan A1 dan A3 independen. Sekarang kita ke nomor 3. Untuk hubungan A2 dan A3. Kita perlu lihat lagi A2 dan A3 punya anggota sama, yaitu bilangan 1. Sehingga dapat dituliskan A2 irisan A3 sama dengan 1. Anggotanya karena cuma 1, berarti NA2 irisan A3 itu sama dengan 1. Untuk peluang A2 irisan A3 itu sama dengan 1 per N omeganya tadi 4. Sedangkan untuk PA2 kali PA3, bisa dilihat dari slide sebelumnya, PA2-nya setengah dan PA3-nya juga setengah. Berarti PA2 kali PA3-nya juga 1/4, setengah kali setengah. Dari 5 dan 6 dapat disimpulkan lagi ya, sesuai dengan definisi, dan sesuai dengan Romawi 5 dan 6, PA2 irisan A3 itu sama dengan PA2 kali PA3. Sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan definisi bahwa A2 dan A3 independen. Untuk soal nomor 4 yang terakhir, bagaimana kalau tiga-tiganya dijadikan pasangan? Ini kan tadi cuma 2-2. Bagaimana kalau ketiganya digabungkan jadi satu, A1, A2, dan A3? Kita lihat A1, A2, A3 punya anggota yang sama, yaitu sama-sama punya bilangan 1. Sehingga dapat dituliskan bahwa A1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan 1, karena anggotanya cuma bilangan 1, cuma ada 1 ya, sehingga NA1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan 1. Dan PA1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan 1/4. Dari sini, selanjutnya kita mencari PA1 kali PA2 kali PA3. Di mana PA1-nya setengah, PA2-nya setengah, dan PA3-nya juga setengah. Sehingga setengah kali setengah sama dengan 1/8. Dari 7 dan 8, kita lihat
peluang A1 irisan A2 irisan A3-nya 1/4, sedangkan hasil kali peluang A1, peluang A2, peluang A3 1/8. Beda ya, tidak sama. Karena tidak sama, maka dapat ditulis PA1 irisan A2 irisan A3 tidak sama dengan hasil kali dari PA1, PA2, PA3. Karena tidak sama, sesuai dengan definisi tadi, berarti diperoleh A1, A2, dan A3 tidak independen, karena tidak memenuhi definisi ya. Definisinya harus sama dengan. Karena ini tidak sama dengan, berarti tidak independen. Setelah kita mengerjakan 4 soal ini, kemudian kita lihat lagi. A1, A2 independen. A1, A3 independen. A2, A3 independen. Tetapi A1, A2, dan A3 tidak independen. Nah, dari sini kesimpulan yang sudah saya ucapkan tadi, berarti A1, A2, A1, A3, A2, dan A3 adalah pasangan-pasangan independen, sedangkan A1, A2, A3 tidak independen. Nah, hal inilah yang menyebabkan judul contoh 2 ini, yaitu kejadian-kejadian independen pasangan yang tidak independen. Dari sini, silakan kalau mau bertanya, jangan sungkan bertanya saja, tetapi kalau misalnya sudah paham, dengan membaca, apalagi dengan mendengarkan suara indah saya ya, bisa dilanjutkan ke latihan berikutnya. Silahkan dikerjakan latihannya, ada 2 nomor, di mana nomor 2-nya ada 4 anak, berarti totalnya 5 ya. Nomor 1, nomor 2A, 2B, 2C, dan 2D. Silahkan untuk nilai keaktifan, saya tunggu 5 anak mengirimkan jawaban. Jika kurang dari 5 anak yang mengirimkan jawaban, nanti sisanya mungkin akan saya tunjuk ya sekali-kali, karena di kuliah online saya belum pernah menunjuk. Jadi dipersiapkan saja. Dan tidak lupa, semua slide ini dibuat dengan sumber bukunya Pak Banar. Demikian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.